Episode 5 malam kedua. Langit desa tertutup mendung kelabu, angin dingin berembus tanpa arah. Hari itu terasa panjang, seolah waktu menunda malam yang semakin ditakuti. Yudi masih terbaring lemah di rumah Mbah Wirio. Tangannya dibalut kain putih yang cepat basah oleh darah segar dari tanda hitam. Raka, Nadia dan Sinta duduk di sekelilingnya, wajah pucat tanpa harapan. Mbah Wirio duduk bersila, matanya tertutup rapat. Malam kedua, rantai akan menandai lagi. Jika tak ada yang mengalah, dia akan mengadu kalian satu sama lain. Kata-kata itu seperti pisau yang merobek keheningan. Nadia menggenggam tangan Sinta. Kita harus tetap bersama. Kita nggak boleh biarin dia menang. Sinta menunduk. Bahunya bergetar. Tapi kalau kita tetap keras kepala, kita semua mati, Nat. Aku nggak sanggup. Raka menatap mereka. Matanya merah, penuh dilema. Kalian pikir aku nggak takut? Aku juga masih mau hidup. Tapi menyerahkan satu dari kita, itu kayak bunuh diri. Ketegangan semakin membesar. Yudi yang lemah tiba-tiba bangkit. Suaranya serak, penuh emosi. Jangan pura-pura mulia. Kalian semua dalam hati pasti mikir, lebih baik aku aja yang mati kan? Karena tanda ada di aku. Suasana pecah. Nadia menangis. Sinta menutupi wajahnya dan Raka hanya bisa menahan amarah. Yud, kita semua sama-sama korban. Jangan nuduh sembarangan. Tapi malam tiba tanpa mereka sadar. Dupa yang dipasang Mbah Wirio mulai meredup. Angin dingin menembus celah bambu. Suara rantai menyeret terdengar dari luar. Kali ini tidak jauh, tapi tepat di pekarangan. Mbah Wirio membuka mata, wajahnya muram. Dia sudah datang. Jangan keluar dari lingkaran garam ini. Apapun yang terjadi. Namun suara itu semakin mendekat. Ketukan kayu menggema 3 kali. Seperti mengetuk peti jenazah. Lantai bergetar, udara menebal. Dari jendela, mereka melihat siluet keranda kayu melayang lebih dekat dari sebelumnya. Kain putihnya berkibar, meneteskan air hitam seperti darah. Tiba-tiba, dupa di sudut ruangan padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Nadia menjerit, Sinta memeluknya. Raka mencari korek api. Tangannya gemetar. Yudi menggeliat kesakitan. Tanda hitam di tangannya kini menjalar ke leher. Lalu suara itu terdengar dalam, berat, memantul di setiap dinding. Satu lagi, dipilih malam ini. Mendadak, Sinta menjerit histeris. Ia menunduk dan melihat kakinya dililit rantai hitam muncul entah dari mana. Rantai itu dingin membakar, meninggalkan bekas luka melingkar di kulitnya. Tolong, tolong aku! Lepasin! Teriaknya sambil berusaha melepaskan diri. Nadia panik, mencoba menarik rantai itu dengan tangan kosong. Tapi rantai semakin erat. Yudi terbelalak, menatap Sinta dengan ketakutan bercampur rasa lega, karena bukan hanya dirinya yang ditandai. Raka berusaha menolong, namun setiap kali menyentuh rantai, tubuhnya terdorong mundur oleh hawa dingin. Mbah Wirio cepat mengucapkan mantra, menaburkan garam ke arah rantai. Seketika, rantai terlepas, namun meninggalkan bekas tanda hitam melingkar di pergelangan kaki Sinta. Ia terisak, tubuhnya gemetar. Sudah diputuskan. Suara Mbah Wirio berat. Sekarang 2 nama sudah dikunci. Yudi dan Sinta. Sinta menangis histeris. Aku nggak mau mati. Aku nggak mau jadi tumbal. Nadia memeluknya erat, ikut menangis. Raka menatap mereka semua. Kepalanya menunduk. Kalau 2 nama sudah ditandai, berarti peluang kita makin kecil. Di luar,
Keranda itu melayang berputar mengitari rumah. Rantainya beradu keras, seperti tertawa. Dari dalam, mereka hanya bisa mendengar suara ketukan peti yang semakin cepat, seolah menghitung waktu. Narator berbisik, dingin, menusuk. Malam kedua telah menandai. 2 jiwa dalam genggaman rantai. 2 lagi dalam bayangan curiga. Saat persahabatan mulai runtuh, keranda semakin lapar. Kini 2 nama sudah ditandai. Yudi dan Sinta tidak bisa lari dari rantai. Apakah Nadia dan Raka akan tetap setia atau mulai mencari jalan keluar sendiri? Lanjut ke episode 6, retakan persahabatan saat rasa takut berubah menjadi pengkhianatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.